pertama dimulai dengan pembukaan, kedua melanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne ITS, ketiga sambutan dari Kepala Departemen Teknik Kimia FTIR SITS, dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Selanjutnya akan diputarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne ITS. Bagi seluruh partisipan dipersilahkan untuk mendengarkan dengan seksama. Baik, terima kasih kepada seluruh partisipan dan juga operator.
Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Departemen Teknik Kimia FTIR SITS kepada Dr. Emilia Stuti STMT, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa, terutama yang ini akan mengikuti tugas akhir ya, dan juga pengurus Himatek yang juga saya ucapkan terima kasih sudah menyelenggarakan acara ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah ya kita bisa ketemu di acara ini untuk berdiskusi ya tentang mungkin dari saudara-saudara ada yang ditanyakan tentang tugas akhir dan apa saja ya nanti dari Pak Kus akan disampaikan. Nah, semoga acara ini bermanfaat dan silahkan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya mungkin ada yang belum mengambil tugas akhir misalnya yang masih tahun depan ya sebagai referen gitu ya. Mungkin nanti ada masukan dari saudara-saudara juga ya yang terbaik untuk pelaksanaan tugas akhir itu. Selain itu juga kami infokan bahwa teknik kimia mendapatkan hibah PKKM ya, kompetisi Merdeka Belajar. Nah, untuk itu kami juga memohon support gitu ya. Tentunya ada seperti nanti perancangan desain pabrik itu nanti ada yang mungkin terpilih sebagai sampai pembuatan DED ya, detail design engineering-nya. Nah, itu juga sebetulnya juga untuk kebaikan saudara sendiri, saudara mengetahui dengan detail nanti bagaimana suatu desain pabrik itu ditawarkan ke dunia industri gitu ya. Jadi nanti ke dunia usaha dan dunia industri. Nah, sehingga tidak hanya sekedar sebagai pengetahuan tetapi juga bisa saudara sebagai bekal ya secara langsung nanti dunia usaha, dunia industri itu seperti apa. Jadi nanti ada pembimbingan juga dari dari dunia usaha dan dunia industri itu yang expert di bidangnya. Nah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini mohon maaf saya di jalan. Kebetulan semoga insya Allah saya terus memantau dan mungkin nanti saya juga ikut membantu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan saudara. Demikian, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Widya Stuti atas sambutannya. Kepada para peserta diingatkan untuk mengisi link absensi yang dikirim di chat box ya. Baik, selanjutnya kita telah menginjak pada sesi penyampaian materi. Sebelumnya akan saya serahkan terlebih dahulu kepada moderator untuk memimpin jalannya sesi ini. Kepada Saudari Alia selaku moderator dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Diva atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Belinda Alivia, biasa disapa dengan Alia. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi penyampaian materi hingga sesi tanya jawab. Dan mengingat sebentar lagi banyak mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya, maka kegiatan Open Talk TA ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memfasilitasi mahasiswa dalam penyampaian informasi secara akurat dan informatif secara langsung oleh Departemen Teknik Kimia. Dan di sini kami telah mengundang Bapak Kusdianto selaku pemateri yang akan menyampaikan berbagai informasi mengenai tugas akhir. Namun sebelum memulai sesi penyampaian materi, saya ingin mengingatkan kembali untuk para peserta mengisi daftar kehadiran pada intip.in/absensi Open Talk TA 2021. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya persilahkan untuk Pak Kusdianto menyampaikan materinya. Kepada Pak Kusdianto, waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul pada acara kali ini dengan sosialisasi terkait tugas akhir ya. Mohon maaf ini saya barusan selesai bikin slide-nya karena agenda rapat cukup maraton ini ya. Hari ini nanti ada lagi jam 3:03 apa setengah 4, saya lupa sama Bu Widi nanti. Apakah sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Baik, ini sebelum sambil tunggu slide-nya, ini saya harap teman-teman bersabar sebentar ya, mohon maaf. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sambil praktek bikin MOC ya. Baik, terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Ini musim pandemi ya. Mungkin teman-teman baik yang sedang KB ataupun yang berada di rumah, mohon untuk selalu tetap prokes lah, sehingga nanti kita selalu dalam kondisi yang sehat. Baik, untuk selanjutnya kita diskusi aja nanti banyak diskusi aja nanti Bu Widi yang akan bisa membantu untuk menjawab juga ya. Baik, untuk tugas akhir sendiri, baik ini mengacu ke buku panduan ya, bahwa tiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya dalam program sarjana atau diploma itu diwajibkan untuk menyusun suatu karya ilmiah yang disebut sebagai tugas akhir ya. Kemudian setelah yang bersangkutan tadi ini memenuhi persyaratan tertentu. Jadi nanti ada syaratnya kapan saudara bisa mengambil tugas akhir, gimana nanti ada di slide belakang ya. Di mana tugas akhir ini dapat berupa penelitian atau perancangan desain yang memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Jadi mempunyai perumusan masalah untuk penelitian, ide untuk perancangan, kemudian judul tugas akhir itu dipilih sendiri oleh mahasiswa atau ditentukan oleh dosen pembimbing. Jadi nanti bisa berkoordinasi. Kemudian didasarkan pada pengalaman, pengamatan di laboratorium atau lapangan ya. Jadi kemudian harus ada keterlibatan metodologi. Ini lah kebetulan di teknik kimia ini tugas akhirnya adalah tugas desain pabrik. Jadi untuk tugas penelitian itu karena apa? Karena kan kalau tugas penelitian itu kan tidak mencakup semua mata kuliah yang ada. Kalau tugas akhir desain pabrik itu kan melibatkan mata kuliah mulai dari awal sampai akhir ya. Baik matematika, kemudian KA, ada KO, sampai atas itu ada sinpro, pengendalian, dan lain-lain. Nah kemudian untuk tugas penelitian sendiri itu kan kalau di kurikulum kan ada di semester 7 dan ada di semester 8. Tugas pabriknya ada di semester 8. Itu nanti tergantung dari masing-masing kepala lab, kebijakannya gimana untuk menyeting apakah mahasiswa itu mengambil tugas penelitian dulu atau tugas pabrik dulu, itu nanti tergantung dari kepala lab. Nanti biasanya ada rapat pleno menentukan apakah mengambil tugas desain pabrik dulu atau penelitian. Nanti untuk saat ini masih belum kami putuskan di rapat pleno ya. Nanti kebanyakan sih kalau kasus seperti ini pabrik dulu. Kenapa? Kalau ke lab kan agak susah ya, karena ada aturan maksimum harus sekian persen. Itu mungkin ada beberapa yang menerapkan pola ada yang tugas penelitian dulu, ada yang pabrik dulu. Jadi nanti bisa didiskusikan lebih lanjut dengan lab-lab yang ada ya. Tapi biasanya di dalam rapat pleno itu menyepakati untuk tugas pabrik dulu atau gimana. Karena kita juga ada project ini PKKM, jadi nanti mungkin Jumat ini salah ada rapat pleno. Tapi intinya seperti itu, bahwa tugas akhir itu merupakan tugas yang itu tadi disampaikan Bu Widi, capstone desainnya itu adalah dari teknik kimia ya. Jadi tugas akhir saudara itu ada tugas desain pabrik. Kemudian tujuannya adalah diharapkan mahasiswa mampu merangkum, mengaplikasikan, menuangkan, memecahkan semua pengetahuan dan seterusnya.
Kemudian untuk selanjutnya ini adalah struktur kurikulum yang ada di teknik kimia kan. Ini mulai dari matematika dan basic science, ada matematika 1, 2 dan seterusnya. Kemudian ada dasar-dasar teknik kimia, kemudian sampai tugas akhir yang ini, tugas desain pabrik kimia ya. Dimana sebelumnya kan ada tugas penelitian. Terus kemudian ini adalah struktur kurikulum yang ada di teknik kimia. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mengambil tugas penelitian atau masuk lab atau tugas dari pabrik kimia, syaratnya apa? Syaratnya harus sudah lulus 106 SKS. Ini dari mana angka 106 ini? 106 ini didapat dari penjumlahan SKS semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu adalah 106. Jadi kalau mungkin saudara pernah dengar loh, syaratnya 106 apa 108? 108 itu adalah kurikulum yang sebelumnya. Kenapa? Karena mata kuliah di semester 1 sampai 6 kurikulum sebelumnya itu adalah 108. Nah, kalau di saat sekarang ini adalah 106. Semester 1 semester 6. Kemudian syaratnya apa lagi? Saudara sudah mengambil aplikasi teknik kimia, sudah lulus dengan minimal nilai C ya. Jadi syaratnya itu 2. Terus kemudian untuk tugas desain pabrik kimia sendiri, ini deskripsi mata kuliahnya adalah seperti ini ya. Jadi memberikan tugas kepada mahasiswa tentang perancangan pabrik berdasarkan ilmu teknik kimia, meliputi seleksi, uraian proses flow diagram, PFD, neraca massa dan energi, spesifikasi alat, ekonomi dan lain-lainnya. Ini pokok bahasanya seperti ini, ada ekonomi teknik. Kemudian ada lagi satunya tugas penelitian. Tugas penelitian itu memberikan tugas kepada mahasiswa untuk dapat berlatih melakukan penelitian ya di bawah dosen pembimbing khususnya. Nanti ini saudara bikin latar belakang, maksud, tujuan, metodologinya seperti apa, hasil bahasanya, kemudian daftar pustaka. Nah terus ini alur pendaftarannya. Pertama saudara ini tidak bisa ada pointer ya kalau di enggak ada pointernya. Jadi pertama pengajuan dokumen, nanti kami minta bantuan teman-teman ISP untuk bisa bantu mendata ini di command dari siapa Mas Tio ya kalau ISP. Nanti minta teman-teman ISP lah nanti yang ini untuk pendaftaran. Nah nanti departemen akan ngecek dokumennya nanti. Apakah sudah memenuhi apa belum. Misalnya tadi sudah 106 SKS belum. Kemudian sudah lulus aplikasi teknik kimia 2 belum. Itu nanti departemen yang akan ngecek. Nah, kalau misalnya saudara tidak memenuhi, maka untuk sementara saudara belum bisa mendaftar. Kalau sudah, nanti kami akan membuat list ya ranking. Jadi kalau di rapat-rapat sebelumnya itu kan di ranking. Jadi nanti di dalam rapat ini, rapat kepala lab penelitian ini biasanya ditetapkan. Kalau sebelumnya itu tahun 2020 ya, sebelum pandemi. Itu komposisinya IPK sama TOEFL itu 50-50. Terus kemudian pada saat pandemi karena kesulitan TOEFL kita menggunakan data TOEFL. Jadi TOEFL-nya nanti biar seragam dibuat dari ITS semua aja. Jadi biar tidak ada satu dari ITS, satu dari IF, satu dari lembaga mana dan lain-lain. Jadi biar seragam. Nanti dokumennya itu TOEFL-nya dari ITS. Terserah nanti saudara boleh menggunakan TOEFL yang waktu masuk dulu boleh. Terus kemudian nanti di situ yang rapat kepala lab penelitian sebelumnya itu dulu 50-50 karena adanya kendala itu TOEFL yang agak susah itu ya karena diprioritaskan untuk para calon wisudawan. Bobotnya kami sesuaikan. Jadi untuk yang IPK itu 70%, kemudian yang TOEFL 30 nilainya, bobotnya. Jadi nanti TOEFL itu yang nilainya 500 sampai berapa itu kami standarisasi, jadikan skala 4 dulu. Jadi IPK juga nanti skala 4, kemudian kalau IP kan sudah 4 ya maksimum. Terus TOEFL itu dikonversi supaya dia itu mempunyai skala 4. Jadi nanti biar bisa di rata-rata. Nah kalau saudara tugasnya nanti, kan ini kan berkelompok kan, defaultnya berkelompok ya. Nah nanti antara saudara, misalnya A, IPK sekian, TOEFL sekian, di rata-rata dulu. Yang misalnya partnernya B, TOEFL sekian, IPK sekian, di rata-rata yang 70-30 tadi itu ya. Terus kemudian nanti dijumlahkan itunya, di rata-rata juga. Antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang kedua itu di rata-rata. Kemudian akan di ranking berdasarkan urutan. Mohon maaf, ini untuk
ini kan biasanya penentuannya ini kan berdasarkan rapat kepala lab kan, karena di situ ada masukan dan evaluasi. Jadi mungkin sistemnya tidak baku gitu atau standar gitu ya. Karena apa? Karena dari masing-masing kepala lab kan pasti ada evaluasi terkait dengan sistem penerimaan itu seperti apa. Ini saya sampaikan aja yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya tadi itu untuk IPK TOEFL itu 70-30 bobotnya. Kemudian yang kedua, kemarin itu adalah di ranking dulu. Jadi sebagai contoh misalnya Mbak Alia mau masuk lab limbah. Terus kemudian Mbak Belinda itu masuk lab limbah juga, kan berarti kan ranking 1, ranking 2 kan nanti kan berdasarkan IP ya. Nah, nanti kapasitas labnya itu berapa? Jadi kalau yang pilihan 1 dikelompokkan dulu menjadi pilihan 1 semua. Jadi misalnya lab mixing yang daftar 15 orang pilihan 1. Padahal kapasitas labnya otomatis kan cuma kurang lebih sekitar 8 atau 9 kelompok biasanya. Nah, otomatis yang peringkatnya di bawah itu akan digabungkan dengan peringkat lain dari lab lain yang tidak tidak memenuhi kuota. Sebagai contoh misalnya ya, Elkim, lab Elkim kapasitasnya berapa? Misalnya 8. Yang daftar itu 15, berarti 7 itu akan dipindahkan dulu. Mixing tadi misalnya 9, yang daftar 15, berarti ada sisa 6. Kelompokkan lagi dengan yang lain. Begitu juga dengan lab-lab yang lain. Jadi pertama itu prioritas pilihan 1 dulu. Kenapa? Karena kan bidang minatnya teman-teman kan kadang kan kalau tidak sesuai milih lab itu kadang ya mohon maaf, kadang kalau disuruh-suruh kan agak kerjakan ini, waduh saya nggak tertarik, kerjakan ini saya nggak tertarik, itu kan yang jadi bahaya nanti kan ya. Makanya di sini ya sudah pilihan 1 diprioritaskan, tapi tetap kita mengakomodasi tadi nilai IPK dan TOEFL. Ini mohon maaf, ini pengalaman sebelum-sebelumnya ya. Ini karena itu kadang itu agak dalam rapat kalap kan ada masukan-masukan dan perubahan. Jadi seperti itu tadi. Jadi yang tadi itu yang tidak masuk di lab tersebut itu akan dijadikan satu kelompok lagi besar. Kemudian nanti diurutkan lagi di ranking. Nah setelah di ranking nanti misalnya Tio ini gak masuk yang tadi, dimasuk pilihan-pilihan tadi terlempar. Otomatis dia di ranking lagi dan kebetulan dia urutan pertama. Nah kalau urutan pertama maka dia akan masuk di pilihan tadi pertama. Sebagai contoh tadi mixing kan, mixing sudah tutup, jadi nggak bisa. Mas Dio milih mixing misalnya, sudah penuh, berarti dibuang. Karena dia di urutan pertama, maka dia akan dimasukkan ke pilihan keduanya. Katakanlah pilihan keduanya misalnya Delpro misalnya. Nah nanti otomatis Mas Dio akan masuk ke lab Delpro. Itu juga seterusnya berdasarkan prioritas. Jadi nanti mahasiswa diminta untuk pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dari sini nanti bisa diskusi lah. Kalau memang mudah-mudahan penjelasannya cukup dipahami ya. Jadi sistemnya tadi di ranking dulu 1. Nanti kuota lab berapa? Kalau lab kuotanya sudah maksimal ya sudah. Kalau misalnya yang daftar lebih, otomatis yang lebih tadi akan dikelompokkan menjadi satu grup. Nah satu grup tadi di ranking lagi berdasarkan tadi IPK sama TOEFL. Nah ranking pertama berarti dia mempunyai privilege untuk milih, tapi tidak bisa milih yang sudah penuh. Sebagai contoh tadi, misalnya Mas Tio tadi mixing, penuh gak iso, saya sama gue. Terus kemudian pilihan kedua Elkim ya penuh ya gak iso, berarti pilihan ketiga gitu loh. Itu urut, seterusnya seperti itu. Itu kan modelnya. Jadi nanti di dalam rapat kalap penelitian itu menentukan seperti itu. Kemudian setelah itu nanti departemen akan membuat surat ke kepala lab untuk pembimbing. Jadi misalnya lab A gitu ya, dapat di dalam rapat itu sudah dapat 9, tadi gampang-gampang mixing dapat 9. Sudah departemen nanti nyurati ke kepala lab supaya apa? Supaya mahasiswa ini diberikan nama pembimbing. Jadi yang menentukan pembimbing itu adalah internal dari rapat mungkin ya di rapat kalap itu tadi itu. Jadi kalapnya nanti yang diminta untuk ini mahasiswa A ini bimbingannya siapa, bimbingan siapa. Lah setelah itu baru nanti departemen akan departemen akan mengumumkan ke mahasiswa bahwa ini dosen pembimbingnya ini. Nah, setelah itu nanti silakan saudara diskusi dengan pembimbing ya terkait topik apa. Nah nanti mohon bisa didiskusikan karena saudara kan perlu
di FRS-an kan ya. Jadi nanti saudara yang dikerjakan itu apa dulu? Apakah desain pabrik kimia dulu atau penelitian? Tapi nanti mungkin Jumat ini bisa ada arahan juga dari Bu Idi juga ya. Nah, terus kemudian setelah itu dalam FRS saudara wajib memilih mata kuliah pilihan 2 itu sesuai dengan bidang saudara, dengan pilihan lab saudara tadi. Sebagai contoh, saudara masuk lab perpans, berarti saudara wajib mengambil mata kuliah teknologi pemisahan. Tidak boleh saudara ngambil mata kuliah pilihan 2 dari lab lain. Saudara perpanmas ngambil di limbah, mohon maaf ini nama laboratoriumnya tidak saya tulis penuh ya, hanya saya singkat saja sebagai contoh ya. Saudara keterima di mixing ya harus ngambil teknologi mixing fluida, saudara tidak bisa ngambil mata kuliah pilihan di depan di lab lain. Itu nanti yang saudara masukkan karena ini kan bergantung dengan kode mata kuliahnya ya. Terus kemudian untuk yang tugas desain pabrik ini mohon maaf nih teman-teman biar tidak salah paham nanti dikira apa itu sama dengan yang sebelumnya ya. Ini berlaku mulai tahun kemarin. Nanti khawatirnya dapat baceman yang model lama, nanti saudara pas bimbingan nyerahkan ke dosen pembimbingnya ternyata pakai yang lama, nanti kan aneh gitu ya. Jadi format lama itu seperti ini perbandingannya. Nanti filenya kami share. Tetap sama ini. Kemudian latar belakang ada pendahuluan. Nah kalau di sini yang bab 1 ini ada tinjauan pasar produk sama teknologi proses, produksi dan seleksi proses. Kemudian yang kedua itu basis desain data. Ini yang format lama yang kiri ini. Yang ini itu format lama, yang ini format yang baru. Jadi data dasar perancangan itu ada ketersediaan kualitas bahan baku dan produk. Kemudian ada kapasitas, baru lokasi, dan ketersediaan utilitas. Maksudnya apa ketersediaan utilitas? Listriknya ada nggak, airnya ada nggak, gitu ya. Kemudian yang bab ketiga lah, ini kan sudah dapat. Tinjauan pasar produk. Oh, di dalam pasar memang dibutuhkan karena kita banyak impor misalnya. Kemudian teknologinya ada berapa? Teknologinya ada A, B, C. Ya sudah, kita pilih teknologinya. Nanti silakan detailnya dengan dosen pembimbing masing-masing. Kita pilih teknologi ini kenapa? Karena ini, gitu misalnya. Terus kemudian bahan bakunya gimana, ketersediaan kualitasnya bagaimana, nah produknya bagaimana. Nah, baru nanti saudara bisa menentukan kapasitasnya berapa, setelah itu lokasi pabrik. Nah setelah tahu gitu, saudara perlu membuat diagram baloknya ya. Kan di dalam pelajaran dulu kan PK kan ada kan diajari diagram balok, macam-macamnya seperti apa kan sudah ada. Setelah diagram balok, kemudian diagram alir proses. Ini PFD ya, proses flow diagram. Baru nanti itu setelah itu uraian proses. Kemudian raca massa dan energi. Kalau di sebelumnya itu dipisah ya antara raca massa dan energi. Kalau di sini disahkan dalam satu laporan itu ada raca massa dan energi ya. Di satu line tabel itu langsung massanya berapa, energinya berapa. Kemudian kebutuhan panas dan power. Kalau ini power misalnya nggak ada ya nggak usah dipaksakan. Misalnya nggak ada power yang dibutuhkan. Kemudian nanti dosen pembimbing lah, peralatan, daftar peralatan, ini bedanya di sini daftar dan harga peralatan, kemudian ada tata letak pabrik secara garis besar, jadi nanti kayak layout secara umum ya, layout secara pabrik secara umum misalnya di mana kantor, di mana produksi, di mana itu. Kenapa? Karena nanti di dalam proyek, di dalam PKKM yang disampaikan Bu Widi tadi, nanti kan rencananya mau dibuat sebagai market design. Jadi market design itu nanti bisa dipamerkan. Jadi kelihatan itu loh. Oh, ini ono distilasi, ini ono storage, ini ono conveyor. Nanti dibuat pinknya seperti itu nanti ya. Nanti kami koordinasi dengan kepala lab. Nanti ini hanya kulitnya saja nanti teman-teman. Jadi kita hanya memberitahukan seperti itu. Kemudian di sini ada lagi PNI dilat utama dan preliminary HASOP. Lah, preliminary HASOP ini nanti bisa saudara diskusikan dengan dosen pembimbing juga. Itu nanti kalau seharusnya kan kalau yang HASOP berarti kan alat yang mempunyai potensi paling tinggi resikonya terhadap bencana, itu mungkin yang bisa saudara HASOP. Kemudian yang bab 6 di sini juga sama, analisa ekonomi dan analisa dampak terhadap lingkungan. Asumsi-asumsinya apa yang digunakan, misalnya pengembang dan lain-lain. Nah, kemudian nanti saudara ngitung ini capek dan oprek, kapital ekspenditur ya dan operasional, yaitu kayak biaya tetap, biaya nanti kan saudara di sini ikut kuliah di PKE. Kemudian ada saudara diminta untuk ngitung ini ya, net present value, IRR, BOT, cash flow-nya gimana. Kemudian sensitivitas terhadap IRR. Sensitivitas terhadap IRR ini adalah kalau saudara menetapkan sekian persen, nanti kalau naik 10% gimana, 20% gimana, kalau turun 10% gimana, 20% gimana. Jadi
Ini untuk untuk apa? Cost overrun itu lah. Jadi kalau lebih gimana, kalau turun berapa, nanti tinjau dari bahan baku dan lain-lain. Kemudian yang ini adalah aspek sosial dan lingkungan. Aspek sosial dan lingkungan ini maksudnya adalah dampaknya seperti apa. Misalnya, ini pabrik tekstil, ini mencemari lingkungan. Nah, nanti berarti kan saudara paling nggak di situ di laporan menyampaikan bahwa tidak terlalu detail harus pengolahan limbahnya seperti apa, tidak, hanya bahwa di dalam aspek ini nanti kita punya unit pengolahan limbah. Unit pengolahan limbahnya nanti modelnya seperti apa. Jadi tidak usah di spek desain itu enggak. Kemudian untuk lampiran-lampirannya seperti ini, ada lampiran perhitungan raca massa energi dan seterusnya. Kemudian ini adalah format untuk tugas penelitian ya. Tadi kan sudah tugas-tugas desain pabrik. Kalau ini tugas penelitian. Kalau tugas penelitian itu nanti modelnya seperti ini. Abstrak Indonesia, kemudian satu pendahuluan. Isinya tadi itu pendahuluan, ada latar belakangnya, kenapa kok diteliti, masalahnya apa, tujuannya apa, manfaatnya apa. Kemudian bab 2 ada tinjauan pustaka. Jadi penelitian-penelitian sebelumnya itu ngomong apa sih. Kalau kemudian kita kalau S1 kan mungkin levelnya tidak terlalu dalam ya. Karena kan tugas penelitian, latihan penelitian atau tugas penelitian. Kemudian metodologi penelitian, nanti metodologinya ini apa? Misalnya kita menggunakan model ini, berarti nanti metodologinya seperti apa, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan besaran. Terus kemudian yang sistem penilaian. Untuk tugas desain pabrik, ini adalah progres 20%, kemudian ada ujian 30%. Ini semua dari penguji ya, progres ujian ini dari penguji, sedangkan pembimbing 50%. Untuk teman-teman yang akan masuk lab semester ini, nanti ada, insya Allah ini, akan ada simulasi ujian kompre. Karena apa? Karena ujian kompre ini akan kami terapkan semester selanjutnya. Jadi di dalam progres tugas desain pabrik kimia, nanti itu ada ujian komprehensif namanya. Ujian komprehensif itu apa? Yaitu untuk paling nggak meningkatkan kompetensi teman-teman. Tujuannya kami kemarin adalah apa? Pertama, kalau nanti saat interview kerja, itu paling nggak saudara sudah punya modal. Basic kan biasanya kalau interview ke user apa-apa itu kan biasanya punya modal. Kalau ditanyain tentang basic insya Allah nggak ada masalah. Kemudian yang kedua, pada saat ujian akhir itu kalau ada dosen penguji yang tanya tentang basic, gimana sih counter current, gimana sih counter co-current, itu kadang ada yang masih belum bisa menjelaskan apa itu bedanya, apa entalpi sama Q, di mana letaknya di dalam proses, itu juga bisa kita menjelaskan. Dan nanti ini insya Allah mudah-mudahan aja nanti kami sudah siap. Kami akan uji coba ke teman-teman angkatan yang masuk lab dan mengambil tugas pabrik semester ini. Jadi nanti ujian kompre ini sifatnya tidak akan masuk di bobot penilaian, tapi sifatnya adalah uji coba. Jadi kalau kita punya undang-undang itu diuji cobakan dulu ini. Ini biar nggak kaget, sosialisasi lah intinya. Nah nanti ke depannya ujian kompre ini mempunyai bobot di sistem penilaian. Jadi nanti ada bobotnya. Kemarin 10% kalau. Ini belum diterapkan ke teman-teman. Kemudian untuk tugas penelitian, ini adalah satu proposal 20%, progres 10%, ujian 20%, dan pembimbing 50%. 1, 2, 3 ini nilainya semua dari penguji ya. Pembimbing hanya di nomor 4. Ini untuk sebelumnya. Kalau untuk yang semester ini nanti, Gasal 2021-2022, itu tidak ada ujian proposal. Jadi nanti nilai ujian proposalnya itu 0. Nanti yang bertanggung jawab di proposal ini adalah dosen pembimbing dan koordinasi dengan kepala lab. Jadi mungkin kayak seminar progres, lab progres itu aja mungkin. Jadi nanti langsung di progresnya dari 20%, kemudian ujiannya 30%, kemudian pembimbingnya 50%. Jadi bedanya di situ. Kalau dulu kan ada ujian proposal terjadwal, gitu kan ya. Nanti yang lab yang adakan, misalnya dari departemen ujian proposalnya harus tanggal sekian sampai tanggal sekian. Sekarang nggak ada sudah. Ujian proposal nggak ada. Nanti itu diserahkan kepada dosen pembimbing masing-masing, khususnya koordinasi dengan kepala lab. Nanti langsung ketemu dengan dosen penguji di progres. Terus kemudian untuk yang pembimbing tetap. Nah ini laporan yang dikumpulkan ke ITS ya, nanti kalau sudah selesai saudara mengerjakan, maka laporan yang dikumpulkan ke ITS itu adalah A5 ya, tanpa appendix. Ini desain pabrik yang dikumpulkan. Karena kan kita tugas akhirnya desain pabrik. Sehingga apa? Sehingga nanti yang dikumpulkan adalah desain pabrik juga. Formatnya seperti itu A5 tanpa appendix. Appendixnya nggak usah dimasukkan.
Tetapi saudara wajib mengumpulkan ke departemen. Tapi untuk saat ini untuk departemen online, tapi yang ke lab nanti kami minta untuk mengumpulkan ya. Jadi laporan dikumpulkan ke departemen itu dalam bentuk A4, disertai lampiran dan tetap mengikuti itu ada PFD dan lain-lain. Nah kemudian nanti kalau ada yudisium itu ada pomit itu yang dikumpulkan adalah tugas dosen pabrik kimia. Ini dosennya yang apa itu yang tanda tangan nanti. Ada macam-macamnya. Lah ini tadi yang disampaikan oleh Bu Widi terkait hibah PKKM. Ya alhamdulillah kan tahun ini teknik kimia kan dapat hibah PKKM ya. Kegiatan apa sih saya sampai lupa, PKKM, PMM apa, PPMK, pakai macam-macam ya singkatannya. PKKM, program kompetisi apa ya? Lupa saya Budi. Mungkin Budi PKKM. Program kegiatan kampus merdeka, sorry. Program kompetisi kampus merdeka. Program kompetisi kampus merdeka, mohon maaf. Jadi nanti di dalam program kompetisi kampus merdeka ini diharapkan nanti kita dari teknik kimia itu target akhirnya adalah membuat teaching factory atau teaching industry. Jadi nanti kita punya mini plan itu yang mengubah dari bahan baku lignoselulose, kita mengambil topik tentang biomas lignoselulose. Jadi nanti itu punya mini plan yang ada di teknik kimia di ITS terkait tentang pemanfaatan biomas lignoselulose yang berkonsep ramah lingkungan. Jadi nanti biomas dan lignoselulose ini akan untuk yang BED-nya itu masih ke purifikasi separation-nya ya untuk menjadi selulose, lignin ya, hemiselulose. Nanti kita masih di situ nanti untuk detail engineering desainnya. Jadi nanti rencananya ada hibah bagi teman-teman semuanya. Hibahnya nanti ini dibagi dalam lab. Jadi ada hibah penelitian sama hibah desain pabrik. Jadi desain pabriknya nanti ini yang menentukan nanti kepala lab, khususnya koordinasi. Jadi ada yang mengerjakan khusus topik tentang bagaimana dari bahan baku yang berhubungan dengan biomas lignoselulose ini menjadi produk. Ini nanti detailnya akan kami sampaikan di kepala lab penelitian. Jadi nanti intinya seperti itu. Intinya nanti teman-teman mungkin ada yang kebagian proyek ini. Jadi mohon nanti bantuan dari teman-teman. Kalau larinya ya agak cepat ya karena ini kan harus selesai dalam akhir tahun ini. Lah nanti harapannya apa? Harapannya itu kita bisa membuat market design. Market design itu dulu kayak miniatur. Saya mohon maaf, saya barusan googling di kayak seperti inilah nanti. Jadi nanti itu saudara punya miniatur seperti ini. Jadi misalnya ini, oh ini apa namanya storage-nya, ini parkirnya, ini untuk unit produksinya seperti ini. Nanti ini harapannya nanti dipamerkan ini nanti ya. Jadi nanti kita ada pameran terkait dengan hasil-hasil penelitian dan hasil desain pabrik yang dipamerkan ke dunia usaha dan dunia industri. Jadi ya kami berharap teman-teman nanti bisa berkontribusi terhadap kegiatan ini sehingga nanti kegiatan PKKM ini nanti bisa lanjut ke tahun kedua dan ketiga sehingga impian kami kan bisa membuat teaching industry atau teaching factory tadi ya. Jadi paling enggak bisa nanti itu kan bisa jadikan penelitian. Oh kalau misalnya katakanlah misalnya proses dari biomas lignoselulose itu berubah menjadi lignin, kebanyakan menggunakan model apa, misalnya menggunakan steam explosion yang sering digunakan, ya sudah nanti kita penelitiannya juga ke arah sana. Ada yang berubah menjadi sampai akhirnya kan bisa jadi pharmaceutical kan, jadi apa namanya itu paracetamol dan lain-lain. Jadi mungkin itu dari pemaparan dari saya, mungkin selanjutnya kita diskusi saja ya. Ini saya stop. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah sesi penyampaian materi pada acara hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Kusdianto selaku pemateri karena telah memaparkan materi yang begitu informatif mengenai tugas akhir. Dan selanjutnya kita akan memulai sesi tanya jawab atau diskusi. Jadi bagi para peserta yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand dan open mic setelah dipersilahkan. Jika mengalami kendala, bisa bertanya melalui kolom chat pada Zoom. Jadi bagi para peserta yang ingin bertanya, waktu dan tempat saya persilahkan.
Mudah-mudahan sudah jelas, jadi langsung bisa nanti kamu. Belum ada kelihatannya. Oke, untuk para peserta silakan langsung raise hand atau mungkin masih typing di kolom chat. Mengenai penjelasan dari pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh Pak Kusdianto, mungkin ada beberapa peserta yang masih dibingungkan atau masih ada hal yang perlu dijelaskan lebih. Silahkan untuk bertanya. Karena sesi tanya jawab dan diskusi ini masih akan terus berjalan selama 1 jam. Mohon untuk para peserta aktif bertanya dan berdiskusi. Kalau nggak ada yang tanya berarti alhamdulillah sudah jelas, nggak ada yang ditanyakan. Cepat malah enak ya. Iya, Pak. Mungkin ya, saya kemarin nggak ikut full yang di lab itu ya, jadi oh ya, tambahan informasi ya untuk teman-teman ini. Kalau dari departemen menyediakan hibah dana penelitian untuk masing-masing lab itu sebesar 40 juta ya. Jadi diharapkan nanti dana itu bisa digunakan untuk biaya-biaya penelitian teman-teman. Jadi mudah-mudahan saja tidak, seandainya mungkin Bapak Ibu pembimbingnya tidak ada hibah proposal kan itu bisa membantu lah, maksudnya tidak sampai mengeluarkan biaya yang banyak-banyak gitu ya. Jadi departemen ada dana penelitian per lab 40 juta. Ya, ini perlu informasikan ya, tambahan Pak Kus ya. Sebetulnya tahun ini sudah tiap lab total 40 juta. Jadi sebetulnya diharapkan ya tidak melibatkan dana dari pribadi dari mahasiswa khususnya S1 ya. Jadi ya nanti didiskusikan saja dengan pembimbingnya bahwa itu sebetulnya sudah kita bicarakan dengan kepala lab dan juga rapat dosen pleno ya. Jadi disepakati tidak membebani mahasiswa S1 untuk dana untuk penelitian tugas penelitiannya gitu. Jadi karena saya kira 40 juta satu lab ya cukup ya, karena kapasitas dari S1 kan juga bisa kalau untuk misalnya karakteristik lab beda-beda memang ya, tapi kita buat seragam ya untuk pengembangan di dosen itu. Misalnya kalau labnya nggak perlu misalnya tidak perlu analisa gitu kan, bisa dibuat seminar atau apa begitu, seperti itu. Gitu Pak Kus, nggak saya tambahan mungkin. Ya, Pak Berun, Bu Edi, seandainya mungkin ada lab yang butuh dana banyak ya mungkin bisa mengandalkan dana hibah proposal juga Bu ya. Jadi kalau yang dari default departemen kan per lab 40 ya, mungkin dibagi, mungkin dosennya di situ kan 4 atau sampai 5 gitu ya. Nah itu kita anggap itu cukup. Misalnya kalau memang kurang berarti dosen atau yang ada di lab itu mestinya berkewajiban juga misalnya untuk dari dana mendapatkan dana hibah penelitian yang lain. Kalau mendapatkan dana hibah penelitian yang lain memang kan targetnya memang tinggi ya. Nah, tapi kalau untuk penelitian untuk saudara mungkin saya kira enggak sebesar itu sudah cukup untuk penelitian yang ada untuk tugas penelitian gitu ya. Mungkin itu ini sebetulnya keinginan dari manajemen seperti itu. Nah, tapi tetap pembimbingan itu kan tetap ada di pembimbingnya masing-masing dan karakteristik di labnya masing-masing gitu. Tapi secara umum kita mengharapkan tidak ada uang yang digunakan untuk analisa atau apa ya, tetap seperti itu gitu. Baik, terima kasih informasinya Widya Stuti dan juga Pak Kusdianto. Mungkin ini bisa menjawab pertanyaan dari beberapa mahasiswa saat lab expo kemarin. Beberapa mahasiswa khawatir mengenai dana pribadi dan akhirnya terjawab pada Open Talk TA hari ini.
Oke, selanjutnya kita lanjut untuk pertanyaan pertama dari kolom chat box. Di sini ada dari Mbak Dian Fatima. Selamat siang Pak, saya ingin bertanya terkait pembuatan marketnya Pak. Apakah market tersebut termasuk penilaian dari TA? Terima kasih. Mungkin dari Pak Kusdianto dapat menanggapi pertanyaan tersebut. Baik, kalau untuk market design ini kan penugasan dari departemen. Jadi nanti untuk teknisnya masih belum. Rencananya kan nanti kepala lab, satu lab itu ditugasi untuk kita di desain pabrik tadi itu yang membuat market design, nanti termasuk melibatkan alumni sebagai pembimbing juga. Jadi nanti ada sampai di ED juga pasti melibatkan dari alumni. Nah, apakah market tersebut termasuk penilaian? Penilaian untuk tugas akhir tadi itu progres, terus kemudian ada progres, ujian sama nilai dari pembimbing. 3 itu. Nah, nanti kalau membuat market ini kan sudah termasuk kegiatan saudara, mulai dari sebenarnya hampir sama sih dengan kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya ya, dimulai bahan baku. Cuman di sini ini sudah difokuskan. Nanti bahan bakunya itu sudah ditetapkan. Jadi saudara itu masing-masing tidak bisa milih gitu ya. Kenapa? Karena sudah ada roadmap-nya lah nanti. Nanti itu yang dibahas detail di rapat para lab penelitian. Mungkin dari Bu Widi mau menambahkan, Bu? Ya, tambahan tidak penilaian, tetapi nanti dipamerkan, gitu ya. Jadi ini juga ada dana, mungkin dari Mas Anggi ya, kemarin waktu diskusi dengan Himatek itu juga sudah disampaikan bahwa ada dana untuk pembuatan market dan sebagainya itu ya, itu karena kita menyediakan 10 judul, gitu ya, 10 judul. Per judulnya 30 juta itu kalau lumayan ya. 30 juta ya Bu, 30. Nah, seperti itu. Nah, mungkin 9, mungkin satu lab satu gitu ya nanti ya, nggak sampai 10 ya, mungkin satu nanti dipilih sampai ke UD. Nah, seperti itu. Jadi pameran 10 atau 9 ya, 9 judul atau nanti bagaimana ininya, judulnya nanti kita tetapkan. Nah, itu yang dipamerkan. Pamerannya ya online yang biasanya mungkin yang biasa ini kan departemen desain itu ya yang biasa mengadakan pameran secara online itu ya. Nah, itu mungkin bisa kayak mengunjungi tempat base-nya satu-satu. Nah, seperti itu nanti bayangan kami seperti itu sih. Ya nanti pengunjungnya ya mungkin mahasiswa lain atau juga dari dunia usaha, dunia industri ya. Misalnya seperti itu kan, kalau memang bisa ditawarkan ini eligible lah, nanti bisa jadi misalnya ada pemilihan gitu ya, misalnya 1 terpilih atau 3 gitu ya, nanti yang akan didetailkan desain engineering-nya seperti itu. Ya, seperti itu ya Pak Kus. Iya Bu, nanti teman-teman cukup sampai DED mungkin. Kalau DED nanti kan melibatkan alumni karena DED kan cukup susah ya. Ya, jadi jangan khawatir, ujiannya ya tetap seperti sebelumnya ya. Ujian nanti nggak tahu terbuka atau tertutup. Pertanyaannya saudara mempresentasikan. Bisa jadi kalau memang punya market ya nggak apa-apa kalau sudah jadi ininya. Tapi kalau iya. Gitu ya, mungkin bisa menjawab. Mudah-mudahan terjawab. Iya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Kusdianto dan Bu Widi. Saya kembalikan ke Mbak Dian Fatima. Oke, terima kasih. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Mbak Nur Shofa. Yaitu saya ingin bertanya berkaitan tentang tugas akhir. Apakah bisa mengambil 2 tugas akhir sekaligus di semester genap nanti? Terima kasih. Mungkin dari Pak Kusdianto atau Bu Widi ingin menjawab. Jadi kalau untuk mengambil tugas itu sudah wewenangnya dosen pembimbing ya. Dari kami tidak, kami hanya tadi itu sampai mengawal sampai mahasiswa masuk lab itu tadi. Terkait untuk apakah bisa mengambil 2 tugas sekaligus itu diserahkan ke dosen pembimbing masing-masing.
Tapi pengalaman yang saya tahu, ini hampir tidak ada lab yang mengerjakan 2 proyek sekaligus karena itu sangat berat itu tugas itu. Khususnya desain pabrik. Desain pabrik itu kan cukup berat. Bahkan ada beberapa lab itu desain pabriknya itu dikerjakan 1 tahun. 1 semester itu belum selesai. Jadi kalau 1 semester 2 proyek itu saya rasa kelihatannya agak susah ya. Karena itu kan tapi itu tadi diserahkan ke pembimbing masing-masing. Iya, mungkin nggak ada kuliah lain gitu ya. Tapi memang belum ada yang misalnya 7 semester di teknik memang belum ada ya. Tapi memang kan kalau kita mendesain kurikulum ya 8 semester itu ya, itu berarti sudah sesuai berarti kurikulumnya. Kalau dia didesain 8 terus bisa lulus 6 semester lah, berarti desainnya salah gitu kan berarti. Dan itu diserahkan ke pembimbing masing-masing karena ya, pembimbing kan yang tahu pasti. Banyak kan memang bebannya saudara juga nanti berat juga. Ya itu nanti terserah pembimbing juga. Kebijakan pembimbing ya gitu. Ada juga yang dikerjakan bersama tapi ya tetap ujiannya ya bareng-bareng di semester 8 itu ada juga ya, itu. Nanti kebijakan pembimbing masing-masing pembimbing. Iya. Kan dari pembimbing kan yang lebih tahu anak ini layak maju apa tidak gitu ya. Dan juga seandainya saudara mengerjakan 2 proyek sekaligus, kira-kira SKS ini nutup. Maksudnya itu penelitian nama SKS, pabrik nama SKS sudah 12. Yang 12 belum lagi mata kuliah, mungkin ada desain pabrik kimia ekonomi sudah berapa itu? 4, 16, nanti ada sinpro, belum ada tekno, kan macam-macam itu. Kelihatannya sih lebih dari 24 SKS-nya. Jadi itu kebijakan pembimbing ya, berarti ya kalau bisa nggak itu apa pabrik dalam penelitian dalam 1 semester itu nanti kebijakan pembimbing masing-masing. Ya, sudah, terima kasih. Oke, baik. Dari Mbak Nur Syofa, apakah sudah ada tanggapan? Terima kasih atas informasinya. Kita lanjut untuk pertanyaan ketiga dari Mas Ahmad Habib. Permisi, izin bertanya untuk judul tugas desain pabrik dan tugas penelitian, apakah dari dosen pembimbing atau dari mahasiswanya sendiri? Mungkin dari Pak Kusdianto atau Bu Widi. Untuk topik itu biasanya dosen pembimbing yang menentukan, tapi jika mahasiswa punya judul mungkin bisa dikomunikasikan ke pembimbingnya. Karena masing-masing pembimbing kan punya roadmap penelitian sendiri-sendiri ya. Ini yang ya. Kalau penelitian ya, kalau yang penelitian itu kan pembimbingnya masing-masing kan punya penelitian kan, kompetensi masing-masing kan. Jadi biasanya kalau penelitian itu pembimbing yang memberi topik, termasuk pabrik, desain pabrik juga pembimbing biasanya yang memberi topik. Tapi itu tidak menutup kemungkinan jika saudara punya ide itu bisa disampaikan aja nanti pada dosen pembimbingnya ya, apakah beliaunya setuju apa tidak gitu ya. Tapi yang jelas tadi itu ada 1 proyek penugasan yang terkait dengan biomas litmus selulus tadi. Itu sudah ada penugasan departemen kalau yang ya. Bu Widi kalau mau menambahkan monggo Bu. Ya sudah cukup Pak. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Kusdianto dan Bu Widi. Dikembalikan untuk Mas Habib, apakah ada tanggapan? Oke, baik. Selanjutnya ke pertanyaan keempat, yaitu dari Mas Haris Eka. Saya ingin bertanya terkait ujian progres dengan uji coba kompre, Pak. Apakah uji coba kompre pabrik sebelum adanya ujian progres? Baik, sebenarnya desainnya kemarin syarat untuk bisa maju ujian tugas akhir itu adalah lulus ujian kompre. Itu sebenarnya kemarin kami usulkan seperti itu. Cuman dikhawatirkan nanti itu terjadi molor gitu ya, karena kan masih awal. Jadi akhirnya ya sudah, nanti yang penting dikasih bobot aja presentasinya berapa lah. Kalau untuk uji coba nanti, ini nanti rencananya diujikan sebelum ujian akhir selesai.
Jadi sebelum ujian akhir itu diadakan ujian kumpri. Jadi nanti harapannya itu sebelum ujian kumpri itu teman-teman sudah mengetahui lah konsep dasarnya seperti apa. Ini pelajarannya ini mulai dari itu, dari kimia analisa, kimia organik, kimia fisika itu sampai mata kuliah. Pokoknya semua mata kuliah di teknik kimia lah. Yang SKPB tidak masuk. Baik, apakah ada tambahan dari Ibu Vivi? Sudah cukup? Oke, baik, terima kasih atas informasinya. Maaf, tambahannya kemarin ya, rencananya kan ujian kumpri itu ada nilai syarat lulus syarat bisa maju ujian tugas akhir itu minimal lulus dengan ujian kumpri berapa gitu. Itu nanti mahasiswa diberikan kesempatan 4 kali, jadi setiap bulan itu boleh ikut ujian, tapi kelihatannya mungkin khawatir kalau misalnya 4 kali ternyata tidak lulus kayak TOEFL itu loh. Kan banyak yang mau wisuda ternyata TOEFL-nya nyantol akhirnya tambah ribet nanti lah, itu akhirnya ya sudah dikasih bobot aja lah. Enggak syarat lulus gini, maksudnya kemarin kan harus nilai 70 gitu ya. Tapi sekarang kemarin kesepakatannya tidak ya Pak Kus ya, tapi masuk 10% dalam penilaian tugas pradesain. Ya, tapi tidak diterapkan untuk semester ini. Ya, tidak diterapkan. Baik, itu dia jawaban dari Pak Kusdianto dan Bu Vivi. Untuk pertanyaan Mas Haris, apakah ada tanggapan? Oke, sudah ada tanggapan di kolom chat. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Anissa Silviana. Selamat siang Pak Kusdianto dan Bu Widi. Permisi, izin bertanya mengenai pengerjaan tugas desain pabrik dan tugas penelitian. Apabila semester depan kuliah masih online, untuk mahasiswa akhir yang sudah masuk lab harus ke Surabaya atau tidak perlu ya? Terima kasih sebelumnya Bapak dan Ibu. Mungkin dari Bu Widi atau Pak Kusdianto ingin menjawab pertanyaan tersebut. Baik, untuk mahasiswa tugas akhir sesuai dengan edaran yang ada dari WR1 ataupun dari rektor itu kan dijelaskan bahwa selama pandemi ini ada pembatasan. Kalau KKM ini nggak bisa ya, nggak bisa masuk kecuali dengan alasan khusus. Itu harus nulis surat ke WR1. Jadi nanti seandainya untuk semester depan saudara masuk lab, apakah saudara perlu ke Surabaya apa tidak? Itu nanti akan kami bahas di rapat pleno dosen terlebih dahulu. Tapi intinya itu, seandainya saudara masuk itu ada syarat berapa persen yang harus bisa ke lab gitu. Itu nanti akan dibahas di rapat pleno departemen mungkin ya untuk terkait itu. Nanti mungkin Bu Widi bisa nambahkan. Iya, sementara ya masih online ya. Nanti kalau pengumuman PPKM ini selesai ya, kita nunggu arahan dari ITS ya. Kita belum bisa menjawab sekarang. Tapi yang jelas kalau kondisi PPKM ya mengikuti edaran dari rektor ya. Jadi kalau memang terpaksa misalnya melakukan penelitian nanti dosen pembimbingnya yang menulis surat untuk bisa dimasuk ke lab seperti itu. Sementara ini memang tidak dibuka kecuali kalau yang menulis surat izin gitu ya. Tentunya dari kedua belah pihak, misalnya dari mahasiswanya juga disetujui oleh orang tuanya. Dan consent forum ya, misalnya ya saling menjaga tetap mematuhi progres yang ditentukan seperti itu. Jadi seperti itu ya kalau sekarang. Tapi untuk yang nanti setelah PPKM kita menunggu arahan dulu gitu ya. Nah makanya bayangan kita kan pabrik dulu ya, saudara kan bisa melakukan membuat tugas pradesain pabrik dulu. Tapi kalau memang mau penelitian dulu juga tidak apa-apa, karena misalnya mungkin simulasi ya, atau misalnya yang pakai programming atau apa seperti itu bisa jadi juga boleh.
seperti itu ya. Nanti itu diserahkan oleh pembimbingnya masing-masing ya. Mungkin kalau misalnya pembimbingnya punya proyek tidak ada yang mengerjakan, nah saudara diminta untuk membantu mengerjakan yang juga merupakan tugas penelitian saudara. Nah itu juga tanggung jawab bersama kan, nanti pembimbingnya akan memintakan izin saudara untuk bisa masuk ke lab seperti itu. Apa cukup? Ya, saya kembalikan ke Mbak Anissa. Oke, sudah terjawab atas pertanyaannya. Jadi kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari kolom chat dari Mbak Sasi Agustina. Selamat siang Pak Kus dan Bu Widi dan teman-teman, mohon izin bertanya, untuk pemilihan dosen pembimbing mahasiswa, apakah ada kriteria tertentu ataukah hak sepenuhnya oleh kawan? Mungkin dari Widi atau Pak Kusianto menjawab pertanyaan tersebut. Kalau untuk dosen pembimbing itu diserahkan ke kalab dan anggota labnya masing-masing. Kami tidak tahu detailnya di lab itu prosesnya seperti apa, kami tidak tahu. Tapi intinya dari departemen menyerahkan nama-nama ke kepala laboratorium supaya nama-nama yang sudah masuk di lab tersebut diberi dosen pembimbingnya siapa. Kalau untuk urusan teknisnya seperti itu saya pribadi tidak tahu ya, tapi kalau pengalaman di lab kami itu biasanya kami diskusikan, oh ya ini butuh berapa gitu. Kalau untuk penelitian kan itu kan tergantung dari itu dosennya dapat dibah enggak gitu. Sebagai contoh ya, mohon maaf ini saya contohnya dari lab kami di lab leasing, Rumah Muda itu hibah penelitiannya banyak. Akhirnya apa? Ya sudah, berarti dosen tugas penelitiannya ke Rumah Muda itu diberi lebih banyak. Karena tadi itu berhubungan dengan kegiatan penelitian. Jadi kalau di tempat kami itu ada koordinasi, ini dapat hibah berapa. Saya cuma satu, ya sudah, kalau satu mungkin 2 saja cukup. Intinya seperti itu. Jadi kami dari departemen, karena ini levelnya kami kan atas nama departemen ya, kami tidak tahu secara teknis di lab masing-masing seperti apa. Dari departemen itu hanya menyerahkan ini nama-nama lab yang masuk ke lab Bapak Ibu, misalnya lab leasing gitu. Nanti terserah di leasing itu prosesnya seperti apa kami serahkan ke masing-masing. Intinya kami memberikan list nama mahasiswa yang masuk lab, kemudian kepala lab diminta untuk memberikan siapa dosen pembimbingnya gitu. Itu aja mungkin. Ada tambahan dari Bu Widi mungkin? Bu Widi mungkin terlempar ya. Belum ada kok. Sudah cukup ya rasa Pak Kus. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Kusianto dan Bu Widi. Di sini juga sudah ditanggapi oleh Mbak Sasi. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari kolom chat, yaitu dari Mbak Dianita. Selamat siang Pak Kus dan Bu Widi. Saya ingin bertanya terkait persyaratan pendaftaran lab. Apakah KP termasuk sebagai syarat untuk pendaftaran? Mungkin ada tanggapan dari Pak Kusianto atau Bu Widi. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk bisa mengambil tugas penelitian dan tugas dan pabrik itu kan harus sudah lulus 106 SKS ya, dan sudah lulus aplikasi teknik kimia. Kalau dari kurikulum KP ini tidak diwajibkan ya. Lebih-lebih sekarang ini KP-nya kan banyak yang molor. Kalau KP-nya banyak yang molor, nanti ini kalau dijadikan syarat kan memberatkan mahasiswa ya. Cuman itu tadi, seandainya saudara misalnya ikut KP online di periode September dan Oktober, risikonya yaitu tadi, saudara harus pandai-pandai membagi waktu, karena saudara kan sudah mengerjakan tugas akhir, dan itu waktunya paling enggak hanya 4-5 bulan saja. Saya rasa saudara perlulah membagi waktu. Ada tambahan, Bu? Iya, cukup saya rasa Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Kusianto. Oke, sudah ada tanggapan juga dari Mbak Dian. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Mas Muhammad Abdul Rahim. Apakah untuk pengerjaan tugas akhir atau penelitian harus lengkap dengan partner? Karena kebetulan saya belum ada partner kelompok untuk tugas akhir atau penelitian. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Widi atau Pak Kusianto. Tidak harus.
Jadi memang ada beberapa kasus ketika mahasiswa mungkin jumlahnya ganjil ya. Jadi boleh mahasiswa itu mengerjakan sendiri, tapi tidak boleh bertiga loh ya. Maksimal 2 orang. Jadi seandainya misalnya belum ada partner, berarti nanti siap-siap untuk mengerjakan sendiri. Sebenarnya banyak kok kasus yang mengerjakan sendiri ini. Bahkan semester ini itu ada, pengetahuan saya itu ada 3 orang yang mengerjakan tugas sendiri. Di mixing ada 1, itu sebelumnya juga ada. Hendra namanya itu juga mengerjakan sendiri, jadi tidak ada partner. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya tidak ada partner, 1 orang boleh, tapi tidak boleh bertiga ya. Baik, oke, sudah ada tanggapan dari Mas Abdul Rahim. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari bagian Fatimah. Izin bertanya lagi Pak dan Ibu terkait sistem pendanaan tugas akhir. Jika pengajuan dana penelitian diterima oleh departemen, apakah dana tersebut langsung dicairkan pada saat proses penelitian atau menggunakan dana mahasiswa terlebih dahulu dan diberikan setelah proses penelitian? Mungkin ada tanggapan dari Pak Rusdianto atau Bu? Baik, jadi karena ini dana penelitian, otomatis mengikuti prosedur yang ada di ITS. Jadi nanti dosen di lab masing-masing tadi itu mengajukan proposal. Nanti mengajukan proposal sesuai dengan timeline yang diberikan oleh DRPM. Kemudian nanti proposalnya itu akan direview, ada reviewnya, ada reviewernya. Nah, setelah itu baru nanti ditetapkan oleh DRPM apakah disetujui apa tidak. Nah nanti jika disetujui maka nanti departemen yang akan kayak pindah pagu gitu ya ke DRPM untuk membayarkan ke rekening ketua peneliti pengusul. Sebagai contoh, saya mengusulkan proposal ini. Jadi biasanya itu lab itu sudah rundingan dulu. Kalau di pengalaman di lab kami ya, lab itu dosen-dosen sudah rundingan. Ini ada dana departemen sekian 40 juta. Terus gimana ini enaknya? Ya sudah, diajukan aja. Kebetulan misalnya, saya nggak dapat dana hibah, gimana? Ya sudah, dipakai aja. Atau biasanya bisa rundingan, mau dibagikan apa ini? Yang digunakan untuk sharing bersama. Nah, kalau misalnya masing-masing dosen sudah punya dana penelitian, berarti kan otomatis mahasiswanya tidak akan bayar biaya penelitian sama sekali. Nah, dari situ biasanya uang ini akan digunakan untuk apa? Ya sudah, digunakan untuk bersama saja, semua dosen ada di situ. Tapi kalau memang tidak ada kegiatan, tidak ada dana, tidak ada hibah dari Dikti ataupun dari ITS, berarti dana departemen tadi mungkin bisa digunakan untuk sharing secara bersama di dalam tim dosen lagi itu. Misalnya untuk analisa, tadi sampaikan Bu Widi kan ada analisa, ada apa gitu ya. Jadi nanti tetap dosen yang ada di lab tersebut harus mengajukan proposal. Termasuk RAB-nya, anggarannya gimana, nanti ada reviewernya, ya kalau karena dana departemen ya kan pasti dapat, jadi pasti nilainya nanti reviewernya ya kemungkinan tinggi, karena data kan 1 lawan 1 kan ya. Nah nanti dari situ kalau sudah ada nanti kontrak dengan DRPM, jadi ada kontraknya juga. Setelah itu baru kalau sudah selesai kontrak, dana dicairkan ke ketua peneliti tadi, siapa yang mengusulkan proposal tersebut di lab. Jadi saya rasa itu masing-masing anggota lab pasti sudah ada koordinasi lah. Kalau saya di lab lain saya kurang tahu ya, mohon maaf. Mungkin dari Bu Widi bisa menjelaskan di labnya Bu Widi, tapi kalau di lab saya seperti itu. Kita diskusi antar dosen di lab kami, anggota lab, ini ada dana departemen 40 juta, ini mau diapakan? Saya sudah punya dana hibah penelitian. Saya nggak apa-apa, analisa sudah saya tercover. Ya sudah, nanti diberikan kepada yang tidak dapat hibah, atau nanti bisa juga kalau semua dapat hibah, berarti diberikan alat yang bisa digunakan untuk kegiatan bersama. Intinya seperti itu. Baik, apakah ada tambahan dari Ibu Widi? Ya, sudah cukup saya rasa. Tergantung dari labnya masing-masing ya. Baik, terima kasih informasinya dari Pak Rusdianto dan Bu Widi. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan dari
Mbak Indah, mungkin dari operator bisa di-scroll ke bawah terlebih dahulu. Oke, ini pertanyaan dari Mbak Indah. Mohon izin bertanya untuk perankingan pembagian lab. Apakah ranking secara paralel antara mahasiswa RPL dan mahasiswa reguler dijadikan satu atau berbeda ya Pak Bu? Serta apakah terdapat jumlah kuota antara mahasiswa RPL dan reguler pada masing-masing labnya? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Injen. Baik, terima kasih. Ya, mohon maaf, saya lupa. Ini pengalaman sebelumnya itu pernah memang dijadikan satu antara reguler dan RPL. Akan tetapi di situ ada konsentrasi teman-teman RPL itu memilih tidak nyebar. Akhirnya apa? Kebetulan kemarin itu jumlah mahasiswa RPL yang mendaftar itu ada 9 kelompok kalau nggak salah. Itu kemarin kebetulan ya. Yang tahun kemarin itu 9 kelompok sehingga saya lupa. Itu langsung di ranking, tetap di ranking, terus dipisah antara reguler dan RPL. Dan nanti ini kan kami tidak tahu nanti berapa jumlah mahasiswa teman-teman RPL yang mendaftar. Makanya itu tadi kan kebijakan itu kan tergantung pada saat rapat kepala lab tadi untuk menentukan untuk menentukan mahasiswa masuk. Jadi kalau di sini kami akan misah antara teman-teman reguler sama RPL. Jadi nanti untuk RPL kami kelompokkan jadi satu, reguler satu. Tujuannya apa? Biar teman-teman RPL ini juga nyebar ke semua lab. Cuman nggak tahu ya, yang sekarang jumlah yang mau masuk lab berapa orang kami kurang tahu. Tapi yang kemarin itu persis 9 orang, 9 kelompok kalau nggak salah. Jadi enak itu. Langsung kami langsung di ranking, ya sudah didistribusikan sesuai dengan pilihan satunya seperti apa gitu. Jadi ini kan intinya dipisah antara reguler dan RPL tujuannya supaya teman-teman RPL tidak nyebar ke semua lab. Jadi nanti bisa bergabung dengan teman-teman reguler. Baik, apakah ada tanggapan dari Mbak Indah Ayu? Oke, sudah terjawab atas penjelasannya. Oke, selanjutnya dikembalikan lagi untuk para peserta. Jika ada pertanyaan atau masih ada hal yang ingin dijelaskan lebih, silahkan bertanya melalui kolom chat di Zoom atau bisa langsung raise hand dan open. Sepertinya penjelasan yang telah disampaikan oleh Pak Kusyanto dan Bu Widi sudah cukup informatif bagi para mahasiswa sehingga sudah memahami dengan baik. Baik, ini ada yang raise hand dari Mas Tio, silahkan untuk Mas Tio untuk open up. Oke, terima kasih Alia atas kesempatannya. Permisi Pak Kus dan Bu Widi, ingin bertanya terkait timeline dari pendaftaran lab ini sendiri. Untuk pendaftaran lab tersebut kira-kira kapan dimulai dan kapan diumumkan gitu Pak? Lalu juga saya ingin bertanya terkait pemberkasan. Kalau pemberkasan berarti dari persyaratan yang disyaratkan ke kami itu kan IPK dan TOEFL ya. Berarti kita mengupload transkrip nanti dan juga tes TOEFL-nya itu untuk tes TOEFL ini khususnya Pak. Itu nanti bisa berupa screenshot saja ataukah harus dalam sertifikat ya Pak? Mungkin itu dulu Pak. Baik, untuk timeline karena Cadara kan tanggal 23 kan sudah sudah FRS ya. Kalau sudah FRS kan saudara harus tahu itunya, sudah tahu dosen masuk lab mana gitu kan ya. Targetnya tanggal 18 itu kami sudah ada rapat kepala lab. Kami agendakan untuk
Oh, tapi tanggal 18 itu anu ya. Ada UK2BK kalau nggak salah ya. Saudara Anggi, saya lupa. Ini harapan kami itu tanggal 18 itu sudah ada. Nama-nama yang masuk lab itu sudah ada. Nanti akan kami kirimkan ke apa itu namanya, ke labnya. Atau kan enggak, seandainya misalnya pendaftarannya sudah mulai besok sampai Sabtu, kemudian Senin sudah kami rapatkan gitu, mungkin lebih anu ya, waktunya lebih enak ya. Kira-kira gimana dari teman-teman mahasiswa? Kalau pendaftarannya nanti kami buka mulai Jumat, Sabtu gitu, Minggu kami pilih, kami cek, kemudian Senin kami anukan gimana? Untuk para mahasiswa bagaimana, apakah ada tanggapan? Kalau saya lebih amannya sih tanggal 18 itu sudah ada. Kemudian nanti cuman kami bikin surat ke Kalapan tanggal 19. Jadi saudara paling tahu itunya siapa, pembimbingnya masih belum tahu ya. Ini dari Mas Kristiawan Adi, apakah ingin memberikan tanggapan? Mohon izin bertanya Pak, kan untuk yang RPL itu terdapat nilai yang belum dimasukkan. Nah itu bagaimana Pak ya? Sepertinya masih berbeda ini. Jangan tadi itu aja, yang tadi, yang sebelumnya dulu, jangan ganti topik dulu. Mohon maaf. Iya, jadi tanggapan mengenai pendaftaran lab dimulai dari Jumat sampai Sabtu, bagaimana tanggapan dari teman-teman mahasiswa di sini? Untuk pertanyaan Mas Kristiawan akan kita simpan nanti. Bentar. Jadi kalau misalnya pendaftarannya hari Jumat dan Sabtu, kemudian Minggu kami nyoba datanya Senin sehingga bisa dirapatkan itu. Nanti setelah itu kan kami bisa ngirim surat ke kepala lab supaya menentukan pembimbing lah paling enggak. Jadi saudara sudah tahu nanti everesan nanti apa gitu ya. Kalau dari saya setuju Pak, kalau misalkan diadakan Jumat Sabtu. Tapi mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada masukan. Izin sedikit menanggapi Pak Gus, ini saya sudah sedikit berdiskusi sama teman-teman dari angkatan 2018. Kalau misalkan untuk pemberkasannya tidak terlalu ribet, kalau nggak salah kan cuma transkrip dan tes TOEFL buktinya ya. Betul. Nah itu insya Allah mudah dan kami dia kalau misalkan untuk besok pendaftarannya. Jadi nanti paling enggak itu Minggu udah ada datanya, nanti biar kami Senin bisa mengagendakan rapat gitu ya. Sabtu terakhir atau mulai besok terserah. Permisi Pak, ini ada yang menanggapi dari kolom chat dari Mas Kenny Santoso. Untuk yang kemarin beberapa anak yang ikut student exchange di Mara University masih ada yang belum keluar nilainya. Nah itu bagaimana ya? Berarti ini sama dengan pertanyaan sama tadi sebelumnya itu. Siapa tadi masuk? Mas Kristiawan Adi. Betul. Tadi kan tanyakan teman-teman RPL ada nilai yang belum masuk. Itu sudah kami ajukan sebelumnya memang. Karena itu adalah terkait dengan mata kuliah pengayaan, maka kami harus prosesnya kemarin ke WR1. Jadi memang belum selesai kelihatannya kalau yang itu. Terus kemudian kemarin kami sempat tanyakan juga, dan tadi pagi itu saya, mohon maaf ini mungkin ada dari teman-teman RPL ya. Jadi nanti kemarin ada yang bilang nilainya salah, nilainya tidak tepat. Nah itu setelah kami tadi melakukan cek data dengan Bu Widi, itu memang sebenarnya nilai itu sudah betul ya. Kenapa? Karena yang dikonversi ke mata kuliah tersebut itu bukan, sebagai contoh ada yang saya lupa namanya, matematika 2. Harusnya nilainya B atau AB, tapi di situ tertulis, mohon maaf ini saya lupa. Itu kenapa? Karena di tempat
tersebut itu tidak ada mata kuliah matematika 2, sehingga matematika teknik kimianya itu kami konversikan sebagai matematika 2-nya. Nah, matematika teknik kimia 2 kami ambilkan dari mata kuliah yang lain. Karena kan kalau itu kan SKPB ya, jadi biar ada nyantolnya CP-nya, CPMK-nya. Terus kemudian ada juga yang fisikalnya nggak ada atau kimianya nggak ada, sehingga nanti kimia hulunya kami jadikan sebagai gantinya kimia. Jadi kami cek itu sudah clear tadi, sudah betul nilainya. Jadi kemarin yang mau teman-teman dari RPL yang Pak nilainya salah itu sudah kami cek dan memang betul. Insya Allah besok kami proses lagi suratnya untuk ke ITS ya. Nah itu nggak tahu prosesnya itu butuh waktu berapa, saya nggak tahu. Kan itu kan teman-teman yang semuanya kan belum ya, yang pengayaan semua ya belum masuk kan ya. Jadi seperti itu ceritanya itu yang teman-teman RPL itu. Sudah kami ajukan, terus kemudian ternyata diskusi. Oh ini karena ini bukan mata kuliah di teknik sehingga perlu surat biar 1. Terus kemudian kemarin kita diskusikan kembali, ternyata itu tadi ada revisi nilai itu kami cek sudah tadi. Ya sudah, kalau menurut saya nggak lupa data yang dipakai ya, data yang ada itu aja. Yang belum masuk kan semuanya belum masuk ya. Yang estimara itu belum ya memang ya? Sudah kami ajukan belum, maka prosesnya enggak ini apa? Prosesnya kemarin diminta ke WR1, cuman setelah diskusi kembali kemarin diminta untuk surat ke dekan aja dan tembusan ke DPTSI. Jadi apa itu prosesnya kemarin diminta langsung dekan sama DPTSI aja WR1 nggak apa-apa karena kan sudah ada itu ya. Cuman untuk nilai yang salah itu sudah betul ya, sudah kami cek sama Bu Edi tadi pagi. Mohon maaf. Terus untuk yang Kemara, itu Kemara untuk yang nilai apa yang belum keluar ya? Karena kalau dari Tekim sudah dimasukkan semua. Kebetulan kami kasih A semua itu. Nilai sementara ya? Nilai sementara nanti diganti. Kayak pabrik dan itu loh, kayak pabrik kan dikasih B semua sementara. Kenny. Yang mata kuliah apa yang Kemara yang belum keluar? Sebenarnya sudah semua Pak, cuman ada satu nilai yang dari Teknopreneur itu dibuat E semua Pak sama dosennya. Oh Pak, kalau untuk Teknopreneur itu di luar wewenang kami itu. Oh iya. Tapi mungkin ya, kalau Teknopreneur kan 2 SKS, itu ngefek nggak ke IP? Saya rasa enggak ya, karena kan saudara untuk yang mata kuliah di Tekim kan A semua, nah, kan ya? Iya. Itu kan wis nutup itu ya. Oh siap. Iya Pak, itu ditanyakan ya yang orang nanti kalau lebih dari berapa bulan nanti pas nilainya nggak bisa. Oh iya, nggak bisa direvisi nanti ya. Nah iya. Nanti tanya-tanya Pak Rendra deh. Ya Pak Rendra saya suruh nilainya gimana. Oh ya, nilai yang dikeluarkan yang teman-temannya ST kemarin itu nilai sementara ya, mohon maaf. Seandainya nanti ada perubahan nilai kami revisi ya. Ya Pak. Kalau yang nilai tidak keluar tekno itu debat itu di luar kewenangan kami. Tapi nanti kalau ada revisi nilai kan akan kami sampaikan ke sana ya. Baik, jadi untuk pertanyaan Mas Kenny dan Mas Kristiawan sudah terjawab. Lalu ini ada yang raise hand dari Mas Tio, silahkan. Terima kasih lagi Alia. Mau izin bertanya lagi, Pak Kus, Bu Idi. Tadi pertanyaan saya tadi ada yang belum sempat terjawab yang untuk bukti nilai TOEFL Pak. Itu pakai screenshot dari web VLP-nya langsung apakah bisa Pak? Harusnya bisa, sekarang kan ya nggak bisa dapat sertifikatnya ya. Ya Pak, cuma ada waktu prosesnya itu cukup lama kalau nggak salah. Bisa ya? Bisa, cuma mungkin kalau untuk waktu pendaftaran yang mepet seperti ini itu sepertinya nggak memungkinkan. Berapa waktunya? Wah saya rada lupa Pak, kalau nggak salah tuh 2 hari paling cepet, tapi tergantung yang ngantri juga Pak. Kalau screenshot itu berarti ya nampilkan ya.
nama mahasiswa ya. Gimana Pak? Kalau screenshot itu berarti inputnya gimana? Kalau dari departemen bisa ngecek ya? Kalau screenshot berarti nanti ada tulisan namanya sih Pak, ada nama NRP, terus kapan tesnya, ada juga nilainya berapa. Bukan, itu dilihat dari website bisa nggak? Oh, kalau dilihat dari website bisa Pak, tinggal dicari aja namanya. Oh gitu ya, berarti nama bersangkutan. Dari departemen bisa akses ke situ juga ya? Iya Pak, bisa. Semua mahasiswa bisa mengakses. Oh iya, wes. Bahkan dosen mungkin bisa. Iya Pak. Ya, kalau seperti itu saya rasa nggak masalah nggak Bu Iding? Kan yang penting departemen. Iya, tidak apa-apa. Iya. Berarti bisa nggak Pak Gus ya? Bisa. Oke. Terima kasih Pak Gus. Silakan saya kembalikan ke Alia. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Tio dan juga informasi dari Mas Dianto dan Bu. Sebentar. Itu yakin ya dosen semua bisa akses ya Mas Tio? Kalau dari dosen saya kurang tahu Pak, tapi kalau dari mahasiswa bisa. Bahkan saya bisa ngecek punya teman-teman yang lain juga nilainya. Sebentar saya tulis. Kalau tidak salah, yang PT itu terbuka untuk umum Pak, jadi bisa dicek semua. Enggak, anunya apa? Website apa website? CLC sebentar Pak. Bahasa kita sangat iya. Iya Pak. Nah itu untuk link lengkapnya ada yang dari Mbak Aulia ya. Oh, ketik misalnya nama. Iya. Bagus ya Pak Ayu. Tapi tetap ke mahasiswa aja Pak nanti, biar iya Bu, kita ngecek aja. Kita ngecek aja Bu, kita ngecek aja. Iya, Maksudnya iya. ini tadi Tio kan tanya screenshot boleh nggak? Maksudnya kalau misalnya kita bisa ngecek ya kan nggak masalah. Boleh aja ya. Oh iya, bisa. Ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak. Ikut aja kalau kelamaan, nggak usah sini ruwet-ruwet ya. Kalau bisa mudah aja lah. Oke, sudah. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Fatimah Fauzul. Izin bertanya, jika masuk lab di semester genap, nanti pemilihan labnya seperti apa? Apakah di-ranking kembali? Mungkin dari Bu Widi atau Pak Astianto ingin menanggapi. Baik, mohon maaf ini sharing pengalaman sebelumnya. Kemarin itu yang daftar cuma 2 kelompok. 2 kelompok, terus kemudian tetap kita ranking. Terus karena 2 kelompok dan ya sudah kita pilih yang 2 terbaik tadi itu, tetap di ranking ya. Ya Bu Idi ya, kemarin 2 kelompok ya Bu Idi yang masuk itu ya. Semester kemarin. Ya. Ya itu yang kapasitas labnya kurang ya itu diberikan ke situ kemarin. Iya. Tapi kan tetap di ranking dulu sesuai dengan pilihan. Kemudian nanti Iya, itu betul. kan disesuaikan dengan kapasitas di lab. Kalau misalnya kapasitas di lab sudah penuh, karena misalnya belum ada yang lulus, nggak bisa masuk. Kan ada hitungannya kan, berapa jumlah dosennya, kalau dosen gelarnya profesor, jatah bimbingannya berapa, kan itu ada hitungan anunya ya. Hitungannya lah, nanti dari situ kan dapat ketemu nanti berapa jumlah maksimum bimbingan, itu nanti dari situ. Tetap di ranking juga tetap, tapi ya itu tadi tergantung dari kapasitas lab apakah masih bisa masuk atau enggak. Misalnya pilihan pertama lab Elkim ternyata sudah masih penuh karena belum ada yang lulus, ya sudah berarti masuk yang ke yang lain. Karena nanti hitungannya itu berdasarkan jumlah mahasiswa S1 yang ada di lab tersebut, terus kemudian dan rasio dosennya. Oke, baik. Di sini juga sudah ada tanggapan dari Mbak Fatimah dan Fauzul. Mbak Fatimah Fauzul. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Mas Brilian Fairuz. Terkait PPKM tadi, apakah pengerjaan proyek PPKM berlaku untuk lab tertentu atau semua lab?
Ini bisa. Tadi untuk PKKM tadi kan satu lab satu kan ya. Jadi nanti yang sampai pakai desain itu sampai pameran tadi itu diharapkan satu lab satu. Nanti teknisnya gimana? Kami akan diskusi dengan kepala lab masing-masing. Jadi nanti siapa yang ditugaskan itu tergantung dari labnya kepala labnya masing-masing ya. Jadi semua lab tadi kan ada 10 project ya. Jadi dibebani saja satu lab satu. Nanti kalau misalnya ada yang bersedia 2 ya mungkin bisa. Nanti teknisnya nanti kami diskusikan dengan kepala lab ya. Baik, dikembalikan ke Mas. Oke, sudah ada tanggapan. Terima kasih atas informasinya Pak Kusyanto. Kita lanjut untuk pertanyaan Mbak Asrini. Izin bertanya Pak dan Bu, apabila ada case SKS belum mencapai 106 SKS, akan tetapi pada semester sebelumnya sudah melaksanakan KKN yang bernilai 3 SKS. Apakah SKS tersebut bisa diterima dan digunakan untuk menambah SKS yang belum cukup? Kalau ada buktinya aja nggak apa-apa mungkin nanti. Permisi Pak, mohon maaf saya belum bisa on cam. Tapi ada beberapa teman yang SKS KKN itu mereka sudah masukkan di semester sebelumnya, tapi untuk beberapa teman yang kekurangan SKS ini mereka belum memasukkan ke FHS-an Pak. Jadi tetap bisa diterima kah Pak? Bukan, maksudnya ada nggak buktinya bahwa saudara temannya tadi itu ikut KKN? Karena sekarang kan ada SIM untuk nabung mata kuliah itu kan ya? Ada Pak, ada buktinya. Ada, kalau misalnya ada, kalau itu dimasukkan bisa gitu maksudnya. Pak, terima kasih jawabannya Pak. Bukan, kalau misalnya itu ada buktinya. Ada buktinya apa enggak sih? Ya, ada Pak. Ada ya. Kalau menurut saya bisa Bu Idi. Ya. Terima kasih. Bentar Bu Idi nih yang Bisa Pak Kus, nggak apa-apa. jadi kasusnya ini. Tapi ini kan kepengayaan toh. Jadi bukan kasusnya ini kalau saya tangkap tadi mahasiswa ini belum 106 lulus. Tetapi mahasiswa ini sudah mengambil KKN dan nilainya sudah ada gitu loh Bu. Apakah nanti KKN kan pengganti pengayaannya belum masuk. Ya enggak apa-apa kalau sudah ada. Kan nanti dimasukkan semester depan dan dia nggak melaksanakan KKN gitu ya. Iya. Tapi nanti ada buktinya kan gitu ya. Iya betul. Yang penting ada buktinya ya. Kan. Terima kasih banyak jawabannya Ibu Pak. Baik, terima kasih juga untuk Mbak Astrini dan juga Pak Kusyanto dan Bu Widi atas informasinya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Kristiawan Adi Prasetyo. Mohon izin bertanya, berarti untuk pemberkasan nanti untuk yang RPL menggunakan transit sementara yang existing sebelumnya kah Pak? Iya, kalau menurut saya sebaiknya seperti itu karena nanti dimasukkan itu nanti malah ngeceknya kami yang kesusahan. Kami kan perlu ngecek data saudara kan dari Integra kan nanti ya. Kalau nanti masih belum tadi itu diikutkan nanti tambah ribet lagi nanti ya. Kalau saya sebaiknya itu saja menggunakan transit sementara yang ada aja ya. Sebenarnya gini teman-teman, kalau menurut saya ya masuk lab manapun itu saya rasa tidak ada masalah ya. Saya rasa sama saja ya. Topik penelitian kan saudara kan belum maksudnya belum menjurus ke arah mana itu kelihatannya kan masih belum ada kan ya. Jadi kecuali kalau sudah S3 gitu kan ya. Kalau S3 itu kan memang waduh aku bidangnya ini, harus ini masuk lab ini gitu. Yang pasca kan juga hampir sama ya sebenarnya mirip-mirip ya. Kalau pasca kan lebih sudah mulai mengarah ke topik penelitian. Tapi kalau saya rasa untuk teman-teman S1 sebenarnya untuk penelitian itu kan masih istilahnya bebas. Maksudnya itu mau kemanapun kan sebenarnya kan bisa ya. Kalau menurut saya sih, jadi seandainya saudara diterima di lab manapun, saya rasa insya Allah tidak ada masalah lah. Karena saya yakin masing-masing dosen pembimbing akan memberikan
yang terbaik lah buat anak-anak bimbingannya ya. Itu aja mungkin yang dari saya ya. Soalnya saya mohon maaf ini, saya pernah dengar cerita katanya masuk lab sampai royoan gitu kan ya Kak. Ya masuk lab sampai royoan kan aslinya kan kode lah, semuanya sama. Dan juga S1 kan belum menjurus ke spesifik penelitian apa gitu. Tadi itu ada yang tanya, boleh nggak judulnya menentukan sendiri mahasiswanya? Itu kebijakan dosen, karena dosen kan sudah punya roadmap penelitian, dan seandainya memang disetujui dosen ya bisa saja, nggak masalah. Kayak S3 gitu ya, kalau S3 kan perlu novelty dan perlu keterbaruan, jadi ya mahasiswanya diminta untuk itu. Kira-kira apa yang keterbaruannya apa dari penelitian saudara itu pasti ada, tapi kalau S1 kan nggak ada kan ya, paling ya cuman ganti variabel atau apa, karena kan memang tugas penelitiannya kan tidak sedetail untuk yang S3. Itu saja mungkin Mas Kristiawan ya, jadi saya rasa sebaiknya menggunakan yang sudah ada aja ya, existing di Integra, nanti biar kami ngeceknya itu gampang. Nanti kalau ditambah-tambah sendiri nanti bingung lagi kami ngitungnya ya. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Asyanto. Ini juga sudah ada tanggapan dari Mas Kristiawan. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, dikembalikan ke para peserta. Apakah masih ada pertanyaan? Mohon maaf tadi itu yang KKN ya, apa tema KKN tadi ya? Iya Pak. KKN bukti nilainya mohon dicantumkan juga ya. Di pendaftaran itu loh, nanti pada saat daftar kan kita kan lihatnya SKS di Integra kan. Nanti kalau misalnya kan tadi ada bukti dan ngambil dan nilainya ada nggak ada katanya, ya sudah nanti bisa buktinya bisa dicantumkan juga pada saat di pendaftaran ya, mau digabung dengan di transkrip itu juga boleh ya, nanti di PDF kan mungkin kan jadi satu gitu kan ya. Baik Pak. Maksudnya buktinya bisa disampaikan gitu, jadi kami biar tahu kalau memang benar sudah ngambil dan sudah lulus gitu ya. Baik Pak. Sudah, kami persilakan Mbak Moderator Belinda. Iya Pak. Untuk para peserta, apakah masih ada pertanyaan? Baik, ini ada penanya yang resken, yaitu Mas Rizky Wijaya. Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Tadi kan TOEFL dikonversi jadi skala 4 ya Pak? Iya, betul. Itu bagaimana ya Pak ya, konversinya? Bos, itu gampang itu serahkan ke kami dulu nanti. Intinya pokoknya TOEFL itu jadikan nilai 4 Pak. Jadi kita hanya menyerahkan sertifikat TOEFL-nya aja ya Pak? Iya, betul. Saudara nyerahkan nanti kan di dalam link pendaftaran kan ada nilai TOEFL saudara berapa, kemudian nanti perlu bukti upload nilai TOEFL-nya gitu. Nanti kalau untuk skalanya dari TOEFL itu menjadi 4 ya, nanti kan itu ada nilai TOEFL terendah dan nilai TOEFL tertinggi kan. Ya. Itu ada nanti rumusnya, nanti sampai jadi 4. Kalau TOEFL tertinggi kan berarti kan dianggap 4, 670 itu kan ya. Itu berarti skalanya 4, yang terendah itu 320 atau berapa, saya lupa. Pokoknya itu TOEFL itu nanti dikonversi dalam bentuk skala IPK dengan 4. Kan nggak mungkin kita buat presentasi satunya IPK 4, satunya TOEFL yang 500 atau berapa, kan nggak mungkin kan ya? Iya. Tapi intinya seperti itu. Nanti ada rumus konversi dari IPK tertinggi, IPK terendah, nilai TOEFL tertinggi kurangi TOEFL terendah dibagi dengan anunya, kalau nggak salah dibagi dengan selisihnya. Ada rumusnya, kalau sudah kami cek dan buktikan bahwa itu memang betul skalanya. Baik Pak, terima kasih. Nanti saudara bisa kalau nggak salah itu TOEFL tertinggi dikurangi TOEFL terendah atau apa ya, kita lupa halnya di. Itu intinya seperti itu, nanti biar bisa dibobot. Kalau tidak dijadikan itu kan nggak akan mungkin bisa dibobotkan dengan IPK kan ya.
Silahkan. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Kusyanto. Apakah dari para peserta yang lain ada pertanyaan? Oke, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dari para peserta, maka sesi tanya jawab hari ini dapat kita cukupkan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Kusyanto dan juga Bu Widi yang telah memaparkan materi dan berdiskusi secara interaktif. Semoga acara hari ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dapat diaplikasikan dengan baik. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Diva selaku MC. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memimpin jalannya sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk pembicara kita hari ini kepada Pak Kusyanto dan Bu Widi atas materi yang telah disampaikan tadi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Untuk menutup acara kali ini, ada baiknya kita menutup dengan yang baik terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat dicukupkan. Namun sebelum menutup acara ini, diingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi link feedback yang dikirim di kolom chat Zoom. Lagi mengisi link feedback, mungkin kita bisa mendokumentasikan kegiatan kita terlebih dahulu ya. Dimohon bantuannya kepada operator untuk membantu sesi dokumentasi, dan kepada seluruh partisipan dimohon untuk on cam apabila tidak ada halangan untuk on cam. Oke, mungkin bisa aku bantu. Silakan para partisipan untuk on cam terlebih dahulu. Oke, karena udah banyak yang on cam, jadi kita mulai aja. Dimulai dari slide 1. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide 2. 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Oke, untuk slide 4 dan 5 karena semuanya off cam, jadi saya kembalikan lagi ke Diva sebagai MC. Baik, terima kasih untuk bantuannya. Bagi para peserta dimohon untuk mengisi link feedback yang dikirimkan di kolom chat Zoom. Dan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan yang sudah menghadiri acara pada siang ini. Akhir kata, saya selaku MC pada Open Talk tugas akhir 2021 pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasmenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kus, Bu Widi, teman-teman. Izin dulu ya, ada rapat lagi jam 3 ini ya. Ya Pak, terima kasih Pak Kus, Bu Widi. Terima kasih. Nanti dimanapun saudara bergabung dengan lab manapun, insya Allah semuanya belajar ya. Banyak menimba ilmu dari lab, insya Allah barokah nanti. Amin. Yaudah, saya izin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.